Pernah nggak sih kalian baca atau dengar sebuah tempat yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadits? Tempat yang bikin kita mikir, ini beneran ada? Di mana lokasinya? Kenapa sampai sekarang tidak pernah ditemukan? Kita sekarang hidup di era satelit, Google Earth, peta digital, eksplorasi laut, sampai ke dasar. Tapi anehnya, ada beberapa tempat yang disebutkan dalam kitab suci dan tradisi Islam. Tempat yang secara logika harusnya bisa ditemukan, tapi tetap hilang, tetap misterius, tetap tersembunyi. Dan bagi sebagian orang, misteri-misteri ini bikin merinding, bukan karena horor, tapi karena kedalaman makna dan rahasia yang belum diungkap. Nah, malam ini kita akan bahas 7 tempat paling misterius dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Siap ya? Pegang minuman hangat kamu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tempat pertama, dan jujur aja, ini adalah misteri geografi terbesar dalam tradisi Islam, Pulau Dajjal. Tapi tunggu dulu, malam ini kita bukan bahas siapa itu Dajjal, apa sifatnya, atau bagaimana dia keluar. Bukan itu fokusnya. Yang ingin kita bahas adalah pulaunya. Karena kalau kita pikir secara logika, pulau ini seharusnya ada di peta dunia. Kita sudah punya satelit, radar laut, sonar, sampai kapal riset modern. Tapi anehnya, pulau ini hilang, tidak pernah tercatat, tidak pernah ditemukan, tidak pernah diverifikasi. Dan itu aneh banget. Kenapa pulau ini bisa hilang? Mari kita tarik mundur ke kisah para sahabat yang terdampar. Mereka bukan terdampar dekat daratan, bukan tersesat di selat sempit yang sering dilalui orang. Mereka terbawa badai berhari-hari masuk ke wilayah yang bahkan mereka sendiri bilang, "Kami tidak tahu itu pulau apa." Berarti pulau ini berada di area yang jarang, bahkan hampir tidak pernah dilewati manusia. Sampai sini masih masuk akal. Tapi, kalau benar lokasinya terpencil, kenapa sampai sekarang pun tidak ada catatan modern tentang pulau tersebut? Atau, apakah pulau ini benar-benar berada di tempat yang tidak boleh dijangkau manusia? Sampai waktu tertentu datang, itu pertanyaan yang sampai sekarang tidak punya jawaban. Tempat kedua yang masih menjadi misteri, Ainul Hayat, mata air keabadian. Ini adalah salah satu misteri terdalam. Dalam beberapa riwayat dikisahkan, ketika Nabi Khidir mencari ilmu, dia minum dari sebuah mata air yang disebut Ainul Hayat, mata air kehidupan. Siapapun yang meminum airnya akan hidup sampai hari kiamat, kecuali ia meminta sendiri untuk diwafatkan. Di mana letak mata air ini? Tidak ada yang tahu. Beberapa ulama berpendapat mata air ini berada di ujung dunia. Beberapa menyebut di wilayah laut yang tertutup es ribuan tahun. Ada juga yang beranggapan bahwa Ainul Hayat kemungkinan sudah hilang atau tertutup bencana alam. Kalau benar, Ainul Hayat itu ada. Dan jika Khidir benar-benar hidup hingga sekarang, seperti keyakinan sebagian umat, itu berarti mata air ini bukan sekadar legenda. Tapi kalau tidak ditemukan, bisa jadi memang bukan untuk ditemukan oleh manusia. Tempat kedua yang masih menjadi misteri, yaitu tembok Ya'juj and Ma'juj. Nah, yang ini bukan hanya misterius, tapi juga penuh tanda tanya besar. Dalam Al-Quran, Zulkarnain membangun sebuah tembok raksasa untuk mengurung 2 kaum perusak bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain membangunnya dari besi yang dipanaskan sampai menjadi tembok yang sangat kuat. Pertanyaannya, di mana tembok itu sekarang? Ada yang bilang di lereng pegunungan Kaukasus. Ada yang bilang di daerah antara Armenia dan Azerbaijan. Ada juga teori bahwa tembok itu tertutup tanah dan gunung akibat gempa ribuan tahun. Tapi masalahnya, tembok yang digambarkan Al-Quran bukan tembok kecil, bukan tembok kampung.
Ini tembok raksasa. Kalau tembok itu benar-benar pernah ada di masa lalu, kenapa tidak ditemukan reruntuhannya? Apakah tembok itu masih utuh? Atau sudah hancur, namun berada di area yang manusia nggak bisa menjangkau? Atau memang sengaja ditutup sampai masa akhir zaman? Sampai hari ini, pertanyaan itu tetap menggantung. Tempat keempat yang masih menjadi misteri, yaitu kota Iram. Kota dengan pilar tinggi. Dalam surat Al-Fajr, Allah menyebut kaum Ad. Kaum yang memiliki peradaban megah. Bangunan dengan pilar-pilar tinggi. Kota bernama Iram. Beberapa peneliti modern sempat mengklaim telah menemukan Iram di gurun Rub al-Khali. Tapi bukti-buktinya lemah dan masih diperdebatkan. Yang menarik, jika benar kota itu ada, maka bangunannya harus sangat besar untuk disebut pemilik pilar-pilar tinggi. Kenapa bisa hilang tanpa jejak? Ada yang percaya kota itu ditelan badai gurun, ada yang menduga lokasinya berada di bawah lapisan pasir yang tidak tersentuh manusia selama ribuan tahun. Sampai hari ini, Iram tetap menjadi Atlantis versi Timur Tengah. Berikutnya, Gunung Khuaf, gunung misterius, gunung yang dalam literatur klasik sering disebut gunung yang katanya menjadi lingkaran dunia, gunung tak terjangkau, gunung yang warnanya hijau zamrud. Sebagian ulama menganggap Gunung Kaf simbolis, tapi sebagian lagi percaya gunung itu adalah wilayah tak terlihat yang hanya Allah ketahui. Menariknya, hampir semua peta kuno dunia Islam menggambarkan dunia dikelilingi sebuah batas misterius, yang sebagian mengasosiasikannya dengan Gunung Kaf. Kalau benar gunung itu bukan mitos, maka itu berarti ada area bumi yang tidak masuk peta modern. Teman-teman, semua tempat ini, Pulau Dajjal, Ainul Hayat, tembok Ya'juj Ma'juj, Iram, Gunung Kaf, semuanya punya satu pesan yang sama. Tidak semua hal di dunia harus kita temukan. Ada yang memang disimpan oleh Allah sebagai rahasia, untuk diuji, direnungkan, dan menjadi peringatan. Dan justru karena misterinya, kita semakin sadar bahwa peradaban manusia yang kita banggakan hari ini masih jauh dari kata mengetahui semuanya. Masih banyak yang Allah tutupi. Masih banyak yang tidak kita pahami. Masih banyak rahasia yang hanya Allah yang tahu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video.